Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk menggelar Formula E. Anies Baswedan rupanya sedang panik. Biarkan itu proses berjalan di internal Dewan, karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan. Jadi saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harus. Dan dengan kekuatan uangnya, dia nampaknya sukses membungkam 7 fraksi lainnya di DPRD. Cara Anies membungkam interpelasi DPRD DKI Jakarta dengan mengundang 7 fraksi untuk membahas Formula E dan berujung pada gagalnya hak interpelasi. Dia tahu persis, dia akan terus dikejar untuk mempertanggungjawabkan kerjanya yang berantakan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam. Hasil Badan Pemeriksa Keuangan, hasil auditnya menemukan sejumlah masalah soal dana pembayaran Formula E tersebut. Diketahui, temuan BPK merinci pada 2019 silam, Pemprov DKI disebut mengucurkan dana sebesar 20 juta pound sterling atau setara 360 miliar rupiah kepada pihak Formula E sebagai biaya komitmen. Ya, jadi terkait pembayaran, betul sekali angka tersebut ada di pihak penyelenggara adalah commitment fee. Digelontorkan lagi untuk pos serupa senilai 11 juta pound sterling atau sekitar 200 miliar rupiah. Cuma menunda 2022. Ini sebenarnya sebuah proyek yang sejak awal tidak direncanakan dengan baik. Uang yang begitu banyak dihambur-hamburkan, pada saat sekarang rakyat butuh, nggak ada uang. Ini sebenarnya sebuah pekerjaan yang gampang, kalau saja Anies memang tidak merasa ada yang harus ditutupi. Apalagi Anies kan selama ini memang terkenal jago bertata kata. Sampai kemudian harus menggunakan logika kekuatan politik, oligarki tanda kutip untuk membungkam hak memberikan keterangan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau sekarang dia sampai harus mengundang makan malam 7 fraksi di luar PSI dan PDIP, persoalan interpelasi ini memang menakutkan rupanya bagi Anies. Karena seharusnya DPRD itu rapat dengan gubernur di Kebun Siri, bukan di rumah dinas. Lalu sesudah mereka 7 fraksi itu kenyang, lalu mereka mengeluarkan sikap untuk kemudian menolak interpelasi. PDIP bilang Formula E habiskan biaya 4,483 triliun, Wagub DKI sebut tidak sampai sebesar itu. Isu interpelasi masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat akar rumput di Jakarta. Bagaimana tidak, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memberikan ide untuk mengadakan ajang balap Formula E itu, kini diam seribu bahasa dan bersembunyi di balik ketiak bau DPRD DKI Jakarta. Ini persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali, justru malah kita lebih fokus pada lagi sibuk-sibuk nanganin COVID, kita akan terus sibuk mengurusi COVID sampai tuntas dan sampai semua warga Jakarta bisa kembali beraktivitas dengan selamat. Anggaran bermiliar-miliar sudah digelontorkan untuk ajang pencitraan sang gubernur itu. Namun sayang, nyatanya lomba balap mobil itu gagal total. Mimpi sang gubernur berubah menjadi badai yang memiliki efek panjang. Terbaru, diungkap oleh Partai PDIP bahwa Formula E habiskan biaya 4,483. Terbaru, diungkap oleh PDIP bahwa Formula E habiskan biaya 4,483 triliun rupiah. Namun, hal itu segera dibantah oleh Wagub DKI Ahmad Riza Patria yang menyatakan bahwa biayanya tidak sebesar itu. Lalu, kalau biayanya kecil dan tak sebesar itu, mengapa sampai detik ini gubernur masih bungkam? Kenapa gubernur terkesan takut dan kelabakan saat membahas Formula E? Kenapa gubernur ngumpet? Iya, ternyata DKI memiliki pemimpin bermental pengecut. Daripada memberikan keterangan pers kepada rakyatnya soal penggunaan dana yang ia alihkan ke ajang balap itu, Anies lebih memilih untuk bersembunyi di balik gentong dengan mengenyangkan perut DPRD DKI Jakarta untuk melindunginya dari interpelasi yang diajukan oleh Partai PSI dan PDIP. Persoalan interpelasi Gubernur Anies Baswedan soal Formula E masih bergulir di DPRD DKI Jakarta
PSI dan PDIP mengajukan hak, Anies mengumpulkan 7 fraksi lain di DPRD. Setelah pertemuan, 7 fraksi menyatakan menolak interpelasi. Anies mengaku santai, tapi reaksinya tetap menarik. Kenapa Anies begitu reaktif jika kebijakannya tak bermasalah? Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah gelaran Formula E selama 5 musim penyelenggaraan diperkirakan akan memakan biaya 4,483 triliun. Ya, tidak sampai sebesar itu dana Formula E, kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta Pusat Selasa 31 Agustus. Adapun perkiraan ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan fraksi PDIP DPRD DKI dengan komponen biaya komitmen fee, bank garasi, dan biaya penyelenggaraan. Namun, Riza mempersilahkan PDIP untuk membeberkan perhitungan pembiayaan ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut berdasarkan data yang mereka miliki. Namun demikian, silakan saja bagi teman-teman PDIP, kalau punya datanya silahkan disampaikan. Sejauh ini, program Formula E besarnya seperti yang disampaikan selama ini, ungkap Riza. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Manuara Siahaan menuturkan Formula E yang rencananya digelar selama 5 musim akan memboroskan anggaran 4,483 triliun. Hal inilah yang membuat PDIP mengajukan usulan hak interpelasi. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun yang terdiri dari komitmen fee dengan total sekitar 2,3 triliun, biaya pelaksanaan 1,2 triliun, dan bank garansi sebesar 890 miliar, kata Manuara di gedung DPRD DKI. Perhitungan ini, kata Manuara, tak merujuk pada studi kelayakan Formula E yang sebelumnya pernah dibuat PT Jakarta Propertindo. Sebab studi kelayakan Formula E yang dibuat Pemprov DKI tak memasukkan komponen komitmen fee selama 5 tahun dan bank garansi. Sehingga tampak ada potensi keuntungan ekonomi sebesar 2,579 triliun. Padahal komitmen fee dan bank garansi tersebut dibebankan dari APBD. Sehingga mau tak mau harus masuk dalam biaya pengeluaran jika komponen itu dimasukkan. Formula E justru merugi. Kalau Formula E dipaksakan di 2022 karena sifat dari perhelatan itu multi-years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya, 1,3 triliun, jelas Manuara. Sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud interpelasi. Interpelasi adalah hak dasar legislatif yang dalam konteks ini diatur oleh Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020, tepatnya di bab 8 tentang pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD DKI. Pasal 120 menjelaskan hak interpelasi adalah hak DPRD meminta keterangan pada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak dasar yang kenapa tak dituruti saja oleh Anies. Interpelasi itu isinya hanya hak bertanya dan meminta keterangan. Jadi sebenarnya hal yang biasa saja. Kenapa menjadi heboh? Itu kan persoalannya karena politiknya itu, kecuali hak angket karena di dalamnya ada penyelidikan. Tutur pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, kepada VOI Selasa 31 Agustus. Langkah Anies mengumpulkan 7 fraksi DPRD juga dilihat minor oleh Trubus. Trubus mendorong Anies menjawab interpelasi ini sebagai gubernur, bukan justru menampakkan sikap-sikap khas politik praktis untuk menghindari tanggung jawab sebagai pimpinan daerah. Harusnya gubernur nggak perlu panik mengumpulkan 7 fraksi makan-makan. Kalau ini bertentangan dengan jargonnya sendiri kan yang selalu seakan wajib argumentatif. Sampaikan saja secara argumentatif. Dia harus tampil sebagai gubernur yang bertanggung jawab untuk menjelaskan ini, ungkap Trubus. Lebih lanjut, Trubus melihat langkah Anies ngotot menggelar Formula E tak lebih dari caranya memperjuangkan anggaran. Apalagi jika melihat minimnya kesiapan Pemprov DKI, bahkan PT Jakarta Propertindo, pihak yang ditujukan sebagai penyelenggara. Saya lihat Jakpro sebagai pelaksana nggak siap, dirutnya baru, apalagi nggak ada pengalaman sama sekali dengan Formula E. Mereka nggak akan punya kesiapan apa-apa kecuali memperjuangkan anggaran 4 triliun itu. Jadi anggaran itu bahasanya untuk bancakan, tapi berkedok penyelenggaraan Formula E itu loh. Kalau tidak diselenggarakan juga kan gubernur tanggung jawab. Uang DP yang 400 miliar itu, ibarat nyeberang sungai sudah basah, mau balik nggak mungkin. Apa yang melatar belakangi interpelasi? Anggota DPRD fraksi PSI, Justin Andrian, mengklaim interpelasi tidak bersifat politis. Apalagi dengan niat menjatuhkan Anies. Hanya saja PSI ingin tahu apa yang membuat Anies ngotot menggelar Formula E di tengah defisit anggaran dan kesulitan di tengah pandemi. Ada 3 kejanggalan yang ditemukan PSI. Pertama, soal Pemprov DKI yang belum melaksanakan revisi studi kelayakan, sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedua, soal nasib bunga pengembalian komitmen fee.
Pembayaran fee 560 miliar dilakukan sejak 1,5 tahun yang lalu, sehingga uang mengendap dan menghasilkan nilai bunga. Kami telah berkali-kali menanyakan nasib uang bunga ini di berbagai rapat DPRD dengan eksekutif, tapi Pemprov DKI terkesan menghindar tanpa penjelasan, tutur Justin dihubungi VOI Selasa 31 Agustus. Ketiga, mengenai kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membayar fee Formula E, padahal kontrak penyelenggaraan Formula E adalah antara BUMD, PT Jakarta Powertindo, dan Formula E Operation Limited. Namun demikian, Dinas Pemuda dan Olahraga adalah pihak yang mengeluarkan uang untuk membayar fee Formula E 560 miliar, kata Justin. Benarkah ada masalah anggaran? Soal anggaran jadi krusial. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Sihaan menyebut ada potensi pemborosan anggaran hingga 4,483 triliun selama 5 musim gelaran Formula E. Maka interpelasi ini ia anggap forum yang tepat untuk Anies menjelaskan hitungan-hitungan anggaran Formula E yang membebani APBD DKI Jakarta ini. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun yang terdiri dari komitmen fee dengan total sekitar 2,3 triliun, biaya pelaksanaan 1,2, dan bank garansi sebesar 890 miliar, kata Manuara di gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 31 Agustus. Manuara menjelaskan hitungan yang ia paparkan tidak merujuk studi kelayakan Formula E yang sebelumnya pernah dibuat PT Jakpro. Manuara menyoroti studi itu yang ia katakan tidak memasukkan komponen komitmen fee selama 5 tahun dan bank garansi. Dengan hitungan PT Jakpro, tampak ada potensi keuntungan 2,579 triliun. Masalahnya, komitmen fee dan bank garansi tersebut dibebankan dari APBD, sehingga mau tak mau harus masuk dalam biaya pengeluaran. Maka ketika komponen komitmen fee itu dimasukkan, Formula E justru terhitung potensi merugi. Dan soal memasukkan komitmen fee dalam studi kelayakan itu sudah jadi rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI. Kalau Formula E dipaksakan di 2022 karena sifat dari perhelatan itu multi-years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya, 1,3 triliun, tutur Manuara. Lebih lanjut, Manuara mengatakan, tujuan dari interpelasi ini adalah agar Pemprov DKI mengalihkan anggaran Formula E untuk program lain yang lebih bermanfaat, terutama di masa pandemi COVID-19. Apa saja alternatif anggaran dari Formula E? Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Justin Adrian memaparkan sejumlah alokasi anggaran yang bisa jadi alternatif dari pelaksanaan Formula E. Pertama, akses air bersih yang baru menjangkau 60% dan harus dikejar oleh Pemprov DKI. Itu pun banyak kebocoran sehingga NRW kita hampir separuh dari 60% itu. Minimnya akses air tersebut juga berkontribusi pada penurunan permukaan tanah Jakarta. Karena keterbatasan akses membuat eksploitasi air tanah dalam semakin menjadi-jadi. Penurunan permukaan tanah jelas menjadi salah satu kontributor penyebab banjir di Jakarta. Terkait penanggulangan banjir, Justin menyoroti sejumlah hal terkait penambahan kapasitas saluran yang minim, termasuk pelebaran badan sungai. Khusus penanggulangan banjir, selama Anies menjabat sulit juga kita temukan sungai mana yang sudah tambah lebar. Sehingga sekalipun sudah 4 tahun menjabat, mengelola ratusan triliun APBD, banjir malah semakin sering terjadi. Persoalan lain adalah sampah Jakarta yang mencapai ribuan ton per hari, kemacetan, polusi, ledakan penduduk, tata kota yang buruk, dan hal lain yang jauh lebih mendesak ketimbang menggelar festival balapan dengan biaya triliunan. Ditambah lagi varian-varian COVID-19 lain yang belum masuk Indonesia, masih terlalu banyak yang harus Pemprov DKI urus. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Manuara menyampaikan hal senada. Menurutnya, besaran anggaran tersebut bisa digunakan untuk menyalurkan jutaan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau angka-angka simulasi itu kita alokasi, bisa untuk 7,4 juta sembako kepada keluarga miskin. Itu selama 2 bulan bisa kita suplai, kata Manuara. Ia juga memaparkan potensi bantuan lain yang bisa dialihkan dari biaya penyelenggaraan Formula E. Uang 4,487 triliun bisa dimanfaatkan untuk penyaluran beasiswa dari jenjang SD hingga kuliah kepada 38.000 anak didik. Uang itu juga bisa jadi stimulus untuk 3,7 juta UMKM dengan masing-masing bantuan 1,2 juta. Atau lainnya, uang itu juga bisa dialihkan untuk membangun 88 sekolah baru atau 44 rumah sakit di Jakarta. Inilah nilai yang kalau kita konversi, kalau Formula E kita realokasi, kira-kira seperti ini perbandingannya, kata Manuara. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.